杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di atas lautan kesadaran Yangke, langit berbintang yang luas yang telah berkurang berkali-kali mengambang dengan tenang. Dan ini adalah peta bintang Yangke. Jika para pejuang bintang gelap ingin meninggalkan bintang gelap dan memasuki wilayah bintang, kesulitan pertama adalah zona mati yang tidak dapat dilewati oleh siapapun. Dan kesulitan kedua adalah arahnya. Karena ada banyak bahaya di medan bintang. Saat kapal perang berlayar, ia membutuhkan orang-orang dengan pengalaman yang kaya untuk memandu arah. Dan tanggung jawab ini biasanya jatuh pada profesi yang disebut ahli peta. Seorang kartografer dapat menggambar peta bintang yang memungkinkan prajurit atau kapal perang untuk maju dengan aman dan efektif di medan bintang, sehingga menghindari area berbahaya tersebut. Tanpa peta bintang yang digambar oleh kartografer, kapal perang sangat mungkin tersesat di wilayah bintang dan menyimpang dari tujuan. Karena bintang gelap terlalu tertutup, tidak pernah ada profesi khusus seperti kartografer, dan tidak ada yang bisa menggambar peta bintang. Namun di bintang-bintang kultivasi lain di medan bintang, profesi kartografer sangat populer, dan statusnya tidak jauh lebih rendah daripada alkemis dan pemurni senjata. Adapun peta bintang di lautan kesadaran Yangke adalah warisan yang diperoleh dari seorang kartografer bernama Wuso. Itu diperoleh secara kebetulan ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di wilayah bintang. Dengan peta bintang ini, Yangke tidak perlu belajar. Ia terlahir untuk menjadi kartografer terbaik. Situasi seluruh bidang bintang dapat disajikan dalam pikirannya satu persatu, termasuk bintang kultivasi tempat benua Tongsuan berada. Jadi dia membawa Qian Yue untuk melihatnya, dan ia sering melihat bintang ini sendiri. Dan jiwanya dihantui. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan peta bintang untuk memandu arah. Dan sekarang akhirnya berguna. Pada saat ini, kesadaran ilahi Yangke bergerak maju mundur di peta bintang besar. Dan kesadaran ilahinya dikonsumsi dengan cepat. Dan segera terkunci pada suatu area. Itu adalah tempat di mana Qian Yue, Suyan, dan yang lainnya terpisah. Karena Yangke berencana untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Jelas dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan Suyan di sana. Memikirkan hal ini, Yangke menarik kesadaran ilahinya dari lautan kesadarannya dan menuangkannya ke cakram bintang di depannya untuk menggambar rute kapal perang. Untuk waktu yang lama, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kapal perang akan berlayar di sepanjang rute yang dia gambar sampai ke tujuan. Tentu saja asalkan tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Segera waktu berlalu dengan cepat, tapi kapal perang telah bergerak maju dengan mantap dan aman sesuai dengan rute yang digambar oleh Yangke dan belum mengalami liku-liku. Kadang-kadang beberapa bintang-bintang yang tampak aneh akan muncul dari bintang mati di dekatnya, tetapi mereka semua terbunuh oleh meriam kristal para murid. Di ruang sayap, Yangke duduk bersila. Di depannya ada kuali kekosongan ungu yang didapatnya dari Taman Kekaisaran. Dan di sekelilingnya ada berbagai macam kotak dan botol yang mempesona. Dia dengan terampil memasukkan ramuan ke dalam kuali kekosongan ungu dan menuangkan api kesadaran ke dalam kuali. Memadatkan esensi ramuan mengukir susunan spiritual, memadukan esensi ramuan, dan membuatnya mengalami transformasi yang luar biasa. Dia dengan tepat mengendalikan suhu dan waktu setiap ramuan. Sekarang, Yangke sangat teliti dan menikmatinya. Dengan santai dia merutkan kening dan dengan cepat meningkatkan kekuatan api kesadarannya. Saat berikutnya, suara ledakan datang dari kuali kekosongan ungu, diikuti oleh bau terbakar yang tidak sedap. Yangke tertegun dan merutkan kening, karena dia gagal lagi. Setelah ekspresinya tenang, dia membuka tutup kuali kekosongan ungu, menuangkan massa gelap ke dalamnya, dan menumpuknya ke samping.
Dan ada banyak hal seperti itu yang menumpuk di sana, yang semuanya adalah produk dari alkimia Yang Ke yang gagal. Jadi dia tidak melanjutkan, tetapi tenggelam dalam pikiran yang dalam. Sudah 2 tahun sejak dia meninggalkan bintang kegelapan. Dalam 2 tahun ini, Yang Ke tidak menyia-nyiakan waktunya dan telah mempraktikkan berbagai kekuatan magis, memahami berbagai teknik rahasia. Selain itu, dia meningkatkan keterampilan alkimianya dan hidupnya sangat memuaskan. Sejak dia mulai mempelajari cara alkimia, dia jarang gagal membuat pil. Meskipun dia membuat pil dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada alkimia biasa. Dan kualitasnya juga sangat tinggi, yang dapat memadatkan bahan obat dan efek obat hingga tingkat yang paling tinggi. Tapi dia dapat mencapai keberhasilan seperti itu. Pertama-tama, karena dia memiliki bakat yang baik dalam alkimia. Kedua, dia memiliki item alkimia dan api kesadaran. Namun, dalam 2 tahun terakhir di kapal perang, dia mengalami kegagalan berulang kali. Meskipun dia dapat membuat pil kelas atas tingkat kekosongan sesuka hati, tapi sekarang, yang ingin dia buat sekarang adalah ramuan tingkat raja kekosongan. Namun sampai sekarang, banyak bahan obat tingkat raja kekosongan telah dikonsumsi, tetapi tidak ada satupun pil tingkat raja kekosongan yang diproduksi, dan semuanya dibuang. Jadi hasil ini membuat Yang Ke sedikit tertekan. Jelas sangat sulit bagi profesi apapun untuk mencapai puncak, dan di wilayah bintang, level raja kekosongan adalah puncaknya. Jadi tidak banyak raja kekosongan yang kuat, dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di level ketiga alam kembali kekosongan, terjebak di kemacetan. Tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam hidup mereka, dan tidak dapat mengintip makna sebenarnya dari seni bela diri sampai mereka meninggal karena usia tua. Demikian pula alkemis dan pemurni senjata level raja kekosongan, jarang dan jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada master level raja kekosongan. Keterampilan alkimia Yang Ke sekarang terjebak di kemacetan ini dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Meskipun dia memahami solusi sejati dari alkimia yang dibawa keluar dari Taman Kekaisaran, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia merasa bahwa keterampilan dan waktunya tidak buruk, tetapi dia tidak bisa memurnikan pil level raja kekosongan. Pil hanya bisa disebut pil spiritual jika bersifat spiritual. Ada kalimat seperti itu dalam solusi sejati alkimia yang sangat diperhatikan Yang Ke. Tapi Yang Ke tidak tahu bagaimana cara membuat pil menjadi spiritual. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak bahan obat tingkat raja kekosongan, tapi dia tidak tahan dengan konsumsi seperti itu. Oleh karena itu, Yang Ke memikirkannya bahan obat yang tersisa. Sebelum dia memahami kalimat ini, dia merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu akan sia-sia. Jadi dia perlu memikirkannya dengan seksama. Sambil mengeluarkan harta 5 elemen seperti esensi matahari, Yang Ke berlatih pedang 5 elemen abadi, dan sambil memahami kalimat ini dalam larutan alkimia yang sebenarnya. Setengah tahun kemudian, Yang Ke yang sedang duduk di ruangan itu tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa bahwa kapal perang itu telah berhenti. Kemudian ada langkah kaki di luar pintu yang sangat tergesa-gesa, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Yang Ke berdiri, mengulurkan tangannya dan menjentikkannya, sehingga pintu segera terbuka. Dan saat berikutnya, sosok Qian Yue muncul di depan Yang Ke. "Kita di sini." Qian Yue berteriak dengan gembira. "Kita di sini?" Yang Ke mengangkat alisnya dan sosoknya bergetar dan dia muncul di samping Qian Yue. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memegang pinggangnya dan sosoknya bergetar lagi. Fluktuasi kekuatan ruang sangat jelas. Qian Yue hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Dan ketika dia bereaksi lagi, dia dan Yang Ke telah muncul di luar kapal perang. Dikelilingi oleh medan bintang yang dingin dan luas, satu persatu bintang mati besar dan kecil tercetak di matanya. Melihat pemandangan ini, Qian Yue merasa sangat familiar. Dia mengingat tempat ini berkali-kali dalam benaknya, dan berkali-kali mengingat adegan perpisahan dengan Raja Es Qingya dan yang lainnya. Dan dia tidak akan pernah salah mengingatnya. "Di sini!" Qian Yue berteriak dengan suara rendah, ekspresinya bersemangat. "Di sini,
ada terowongan hampa di dekat sini, dan kami berpisah setelah masuki terowongan hampa. Tidak ada yang tahu apa yang salah dengan terowongan hampa, menyebabkan Qian Yue langsung diteleportasi ke bintang gelap setelah masukinya. Sementara Raja Es Qingya dan Su Yan dan yang lainnya menghilang. Jika bukan karena pertemuan kebetulan dengan Yang Ke, Qian Yue tidak berani membayangkan seperti apa nasibnya sekarang. Setelah masuki wilayah bintang, dia menyadari betapa tidak berartinya kekuatannya. Terowongan hampa? Gumam Yang Ke memejamkan mata dan pikirannya mengembang keluar dengan panik, menyelidiki dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan terbang ke arah tertentu bersama Qian Yue. Dan para murid sekte Lingzhou yang menerima pesannya juga buru-buru mengemudikan kapal perang itu. Setelah beberapa saat, Yang Ke berhenti di suatu tempat di kehampaan, menatap ke depan dengan sungguh-sungguh. Di depannya memang ada kekuatan ruang yang sangat jelas naik dan turun, dan pikiran akan segera tertelan jika menyelidikinya. Namun terowongan hampa ini telah runtuh sepenuhnya dan tidak dapat digunakan lagi. Sekuatir itu akan segera menghilang dari dunia ini. Jika Yang Ke tidak mengolah kekuatan ruang, akan sangat sulit untuk menemukannya. Namun Yang Ke masih mencari dengan seksama, sehingga Qian Yue menunggu dan gugup, tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa saat, Yang Ke menghela nafas. Bagaimana? Qian Yue bertanya dengan tergesa-gesa, namun Yang Ke menggelengkan kepalanya. Mengandalkan terowongan hampa ini saja tidak mungkin untuk menebak kemana Su Yan dan yang lainnya pergi. Mata indah Qian Yue yang penuh harapan langsung meredup. Tetapi terowongan hampa ini tidak terlalu kuat. Bahkan jika dapat menghubungkan dua tempat di angkasa, jaraknya seharusnya tidak terlalu jauh. Kalian dapat muncul di bintang kegelapan. Sekuatir itu hanya keberuntungan. Adapun Su Yan dan yang lainnya, mereka seharusnya terdampar di dekat sini. Tunggu, saya akan melihat di mana bintang kultivasi terdekat. Ayo, kita pergi ke sana untuk mencarinya. Setelah mengatakan ini, Yang Ke memejamkan matanya. Kemudian kesadarannya terbenam dalam lautan kesadaran dan mencari di peta bintang. Setelah beberapa saat, Yang Ke membuka matanya, membawa Qian Yue kembali ke kapal perang dan memerintahkan para murid untuk menyesuaikan arah kapal perang menuju ke arah bintang kultivasi tertentu. Beberapa hari kemudian, bintang biru muda muncul di mata semua orang. Melihat ke bawah dari langit berbintang, bintang ini jauh lebih kecil daripada bintang kegelapan. Dan tampaknya hanya 1/4 dari ukuran bintang kegelapan. Tetapi itu luar biasa indah, dan energi spiritual langit dan bumi tampaknya sangat melimpah. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bintang kultivasi yang kaya. Kapal perang itu perlahan berlayar ke sana, dan hanya ketika berada di luar atmosfer, Yang Ke memasukkan kapal perang itu ke dalam manik Xuanji. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang situasi di wilayah bintang, dia setidaknya tahu bahwa kapal perang kelas Raja Kekosongan terlalu mencolok. Bahkan kamar dagang yang luo yang kaya mungkin tidak memiliki banyak dari ini. Jika kapal perang itu benar-benar dikirim ke bintang ini, itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Lagi pula dia datang ke sini untuk menemukan seseorang dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi para murid yang lemah juga telah masuki mutiara alam misterius. Dengan harta kekaisaran seperti itu, tindakan Yang Ke memang jauh lebih nyaman. Qian Tong dan yang lainnya bersama. Qian Yue bersama dengan Yang Ke mengendarai kapal bintang dan mendarat di bintang itu. Setengah hari kemudian sekelompok 7 orang menginjakkan kaki di bintang yang indah ini. Energi spiritual langit dan bumi di sini mirip dengan bintang gelap. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik atau lebih buruk. Tetapi Qian Tong dan yang lainnya menghirup udara dengan berlebihan. Berdiri di sana dengan ekspresi yang berubah-ubah, seolah-olah mereka diam dan merasakan sesuatu. Tiba-tiba Qian Tong tertawa terbahak-bahak dan senyumnya sangat bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada pengekangan. Saya merasa seperti belenggu yang telah mengunci saya tiba-tiba menghilang. Mo Yu juga bersemangat tinggi. Yang Xiuzu dan 3 lainnya juga sama. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Selamat.
Yang secara alami tahu apa yang mereka bicarakan, jadi dia menyeringai dan memberi selamat kepada mereka. Bintang kultivasi ini tidak memiliki tekanan kuat terhadap hukum langit dan bumi, seperti bintang gelap, yang berarti bahwa belenggu yang telah menahan mereka dari memahami tingkat yang lebih tinggi dalam dari do surgawi, dan seni bela diri telah menghilang. Mereka memiliki kesempatan dan harapan untuk dipromosikan ke alam raja kekosongan. Jadi semua orang sangat bersemangat. Yangke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dan saya akan mengingat kebaikan Anda. Qiantong menatap Yangke dengan ekspresi serius. Moyu bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Jika Yangke tidak membawa mereka pergi dari bintang kegelapan, mereka akan menjadi seperti pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak akan dapat menyentuh ambang alam raja kekosongan sampai mereka meninggal karena usia tua. Dan kesempatan ini diberikan kepada mereka oleh Yangke. Penatua Qian, ini serius. Baiklah, mari kita cari tempat tinggal dulu. Mungkin kita harus tinggal di sini sebentar. Yangke melihat ke sebuah kota di kejauhan dan berkata, ya, meskipun tidak ada penindasan hukum langit dan bumi di sini, kita masih perlu mencari tahu apakah itu cocok untuk promosi atau tidak. Qiantong mengangguk setuju. Setelah semua orang mencapai konsensus dan segera berangkat ke kota yang jauh. Di kota air hijau, di sebuah kedai teh, Yangke dan teman-temannya duduk di sekitar meja. Kemudian pelayan muda itu menyajikan sepoci teh spiritual dan hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Qiantong. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda lakukan, senior. Pelayan itu mengangguk dan membungkuk kepada Qiantong sebentar dengan senyum di wajahnya. Terbiasa dengan orang-orang datang dan pergi di toko, pelayan itu telah lama melatih sepasang mata yang berapi-api. Meskipun dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Qiantong dan teman-temannya, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti kuat. Jadi dia secara alami tidak berani mengabaikan mereka. Qiantong tersenyum ramah. Jangan gugup anak muda, saya hanya ingin bertanya beberapa hal kepada Anda. Baiklah, jika Anda menjawabnya dengan baik, benda-benda ini akan milik Anda. Qiantong mengeluarkan beberapa kristal suci bermutu tinggi dan melemparkannya ke atas meja, sehingga mata pelayan itu langsung belalak. Dia menyajikan teh dan air di sini, dan hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 kristal suci bermutu rendah sebulan. Jadi beberapa kristal suci bermutu tinggi di atas meja, itu merupakan kekayaan yang sangat besar baginya. Sambil belanjalah dengan hemat. Dia tidak akan pernah perlu mengkhawatirkan tentang makanan dan minuman selama sisa hidupnya. Jadi, dia mengangguk dan membungkuk. Senior, jangan ragu untuk bertanya, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Meskipun saya hanya orang biasa yang tidak pernah berlatih. Saya lahir dan besar di sini. Jika Anda ingin tahu sesuatu, saya tidak akan mengecewakan Anda. Bagus sekali. Qiantong mengangguk puas dengan pengertian pelayan itu dan bertanya langsung tanpa basa-basi lagi. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah bintang Anda memiliki master alam raja kekosongan di sini? Alam raja kekosongan? Wajah pelayan itu menjadi serius dan dia menatap Yangke dan yang lainnya dan heran. Kemudian dia menunjukkan sedikit pengertian di wajah dan tertawa. Beberapa senior seharusnya bukan pejuang dari bintang Cui Yue saya kan? Anda pintar. Qiantong tidak bermaksud mengatakan sebaliknya. Lagi pula jika dia lahir di bintang ini, dia seharusnya tidak mengabaikan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, Master Alam Raja Kekosongan adalah eksistensi teratas di bintang kultivasi manapun. Jika mereka benar-benar berjuang dari bintang Cui Yue, mereka pasti pernah mendengarnya. Setelah pelayan itu tertawa datar, dia berkata, Senior, Anda terlalu baik. Saya hanya mengatakannya dengan santai, tetapi karena Anda telah datang ke bintang Cui saat ini, mengapa Anda bahkan belum menanyakan tentang hal-hal ini? Apa yang harus kita tanyakan? Qiantong mendengus dingin. Pelayan itu tidak terburu-buru dan berkata perlahan, Karena Anda di sini, Anda pasti datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Meskipun agak awal tidak masalah. Tunggu saja 2 tahun lagi. Lagi pula ada senior lain yang datang lebih awal.
Nah, mengenai apakah ada Master Alam Raja Kekosongan, bintang Cuewe saya pernah kekurangan orang kuat setingkat ini. Dia tampak puas, seolah-olah di bintang Cuewe ini, orang-orang kuat dari Master Raja Kekosongan dapat dilihat di mana-mana. Qiantong dan yang lainnya saling memandang. Mereka semua tertarik, kemudian dia memberi isyarat kepada pelayan untuk melanjutkan. Sejujurnya, ada 2 atau 3 Master Alam Raja Kekosongan di bintang Cuewe saya. Di puncak ada lebih dari 10. 2 di antaranya adalah Master teratas dari level ketiga Raja Kekosongan. Level ketiga Raja Kekosongan? 2? Qiantong dan yang lainnya gemetar. Mata mereka tumpul dan mereka terkejut tak terlukiskan oleh pelayan itu. Apakah Anda serius? Moyu bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak berani berbohong. Semua orang tahu tentang ini. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja kepada orang lain dan Anda akan tahu. Jadi, bintang Cuewe Anda cukup cocok untuk membuat kemajuan dan terobosan. Mata Qiantong berbinar dan wajahnya penuh kegembiraan. Meskipun dia tidak merasakan batasan hukum yang menindas seperti bintang kegelapan. Setelah datang ke sini, dia masih perlu mencari tahu apakah dia harus tinggal di sini untuk berlatih dan menerobos. Sekarang, setelah dia mendapatkan informasi seperti itu dari pelayan, dia tentu saja senang. Tentu saja. Pelayan itu menggelengkan kepalanya tanpa bangga. Bukankah para senior di sini untuk ini? Anda dapat melihatnya? Qiantong terkejut. Senior, Anda bercanda. Meskipun saya orang biasa, peristiwa sekali dalam 1000 tahun ini telah menyebar ke seluruh bintang Cuewe. Bahkan anak-anak berusia 3 tahun telah mendengarnya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu? Pelayan itu menjawab. Tunggu, peristiwa sekali dalam 1000 tahun? Apa? Yangke menatapnya dengan curiga. Pelayan itu baru saja menyebutkannya sekali, tetapi Yangke tidak terlalu memperhatikannya. Setiap bintang kultivasi memiliki gaya dan adat istiadatnya sendiri. Misalnya, ladang pasir api mengalir di bintang gelap dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali. Jadi bintang Cuewe ini juga akan memiliki hal seperti itu. Namun, dari arti kata-kata pelayan itu, acara ini tampaknya terkait dengan promosi dan terobosan Qiantong dan yang lainnya, dan dia segera mengingatnya. Mendengar pertanyaan ini, pelayan itu langsung tercengang dan menggaruk kepalanya, kemudian dia berkata, Para senior, bukankah kalian di sini untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah? Ujian penjara darah? Qiantong dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Katakan pada saya secara rinci, untuk apa ujian penjara darah ini? Yangke melemparkan beberapa kristal suci tingkat tinggi lagi di atas meja dan berkata dengan ringan. Pelayan itu menelan ludahnya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang mulia hari ini, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dan segera berkata, ujian penjara darah ini dipersiapkan untuk para master seperti kalian para senior. Apa maksud Anda? Qiantong mengangkat alisnya. Karena mereka yang berpartisipasi dalam ujian penjara darah semuanya adalah master tingkat ketiga alam kembali kekosongan puncak. Saya dengar di sana mereka dapat menerobos ke tingkat raja kekosongan. Pelayan itu berkata dengan terkejut. Benarkah? Qiantong tiba-tiba berdiri, ekspresinya sangat bersemangat sehingga pelayan itu terkejut dan mengangguk cepat berkata, Saya tidak berani berbohong. Ujian penjara darah memang seperti ini, tetapi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Para senior seharusnya dapat melihat bahwa saya hanyalah orang biasa yang tidak pernah berlatih kultivasi. Jadi saya tidak tahu detail ujian penjara darah. Lalu apa yang Anda tahu? Yangke memberi isyarat kepada Qiantong untuk bersabar dan bertanya kepada pelayan itu. Saya tahu bahwa Raja Kekosongan di bintang Cuewe saya telah berpartisipasi dalam ujian penjara darah di masa lalu. Bukan hanya mereka, tetapi ada banyak Raja Kekosongan di wilayah bintang ini yang juga telah keluar dari ujian penjara darah. Apakah ada prajurit dari bintang kultivasi lain yang datang ke sini? Qiantong merton kening. Iya.
Beberapa tahun yang lalu, beberapa orang telah bergegas ke bintang Cuiwi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke sini. Jadi saya pikir para senior. Pelayan itu menatap Qiantong dan yang lainnya dengan cemas. Jadi begitu. Yang mengangguk. Baiklah, ceritakan pada saya tentang ujian penjara darah. Jika Anda tahu sesuatu, beritahu kami. Jika Anda tidak tahu apa-apa, kami tidak akan menyalahkan Anda. Qiantong dan yang lainnya menggema dan menatap pelayan itu dengan mata penuh semangat. Pelayan itu menjadi tenang, merenung sejenak lalu menceritakan kisahnya. Ujian penjara darah adalah acara terbesar di bintang Cuiwi. Acara itu hanya akan dibuka sekali setiap 1000 tahun. Setiap kali dibuka akan menarik sejumlah besar prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga untuk bergabung. Seluruh proses ujian tampaknya sangat berdarah dan sejumlah besar prajurit akan jatuh. Namun seiring dengan bahaya besar, panennya juga menakjubkan. Seringkali ada raja kekosongan kuat yang lahir darinya. Kadang-kadang bahkan ada lebih dari satu. Jadi meskipun berbahaya, para prajurit lama kembali kekosongan yang kuat itu juga berbondong-bondong ke sana. Ujian ini dapat dikatakan sebagai 1000 pasukan yang menyeberangi jembatan papan tunggal. Meskipun ada banyak orang kuat di seluruh wilayah bintang, tetapi prajurit raja kekosongan sangat langka. Bahkan jika ada banyak kesempatan dalam ujian penjara darah, masih sulit untuk dipromosikan. Sebagian besar master tingkat ketiga yang memasuki ujian penjara darah mungkin binasa dan tidak ada yang bisa maju sampai akhir ujian. Tetapi ini masih tidak dapat menghapus tekad para master itu untuk mengejar kekuatan yang lebih besar. Alasan mengapa ujian penjara darah begitu efektif adalah karena keberadaan domain tersebut. Ada tempat yang penuh dengan kekuatan domain yang tidak lengkap, dan para pejuang di tingkat ketiga dari alam kembali kosongan dapat memahami dan menyerapnya. Jika mereka dapat memahami arti sebenarnya dari domain tersebut, maka mereka akan memiliki harapan untuk menerobos dan dipromosikan. Mengapa tempat ini disebut penjara darah yang penuh dengan kekuatan domain dan masih belum lengkap? Qiantong sangat ingin tahu tentang ini. Semuanya dimulai dengan perang besar. Pelayan itu memiliki beberapa potensi sebagai pendongeng dan dia berbicara tentang berbagai hal dengan cara yang jelas dan logis, membuat orang langsung mengerti. Menurut uraiannya, penjara darah dulunya adalah medan perang. Medan perang tempat lebih dari 20 orang kuat di alam raja kekosongan dan sejumlah besar murid mereka bertarung dan bertempur. Tidak diketahui berapa lama yang lalu dan ada 2 orang kuat teratas di tingkat ketiga alam raja kekosongan di bintang Cuiwi. Keduanya juga merupakan salah satu yang terbaik di seluruh wilayah bintang. Mereka masing-masing memimpin pasukan dan saling bermusuhan, dan pasukan mereka masing-masing sering mengalami gesekan dan perkelahian. Dendam ini berlangsung selama ratusan dan ribuan tahun, dan hasilnya menjadi semakin intens. Dan akhirnya kedua kekuatan itu sendiri terlibat. Tidak hanya itu, kedua kekuatan itu juga mengundang teman-teman lama mereka untuk datang membantu. Teman-teman dari alam raja kekosongan yang kuat secara alami berada di level ini. Jadi perang yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang pecah di suatu tempat di bidang Cuiwi. Dalam perang itu tidak hanya lebih dari 20 prajurit alam raja kekosongan yang berpartisipasi, tetapi juga para murid di bawah komando 2 prajurit yang kuat itu. Sehingga korban tidak dihitung, tapi tidak ada yang tahu hasil akhirnya. Yang diketahui hanya setelah perang ada mayat dan darah di mana-mana. Tampaknya tidak ada lebih dari 20 prajurit alam raja kekosongan yang selamat dan semuanya jatuh. Sejak saat itu tempat itu disebut penjara darah oleh orang-orang bintang Cuiwi. Dikatakan sampai sekarang tanahnya masih merah. Seolah-olah disiram dan darah, ada jejak perang di mana-mana. Dan tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu masih tidak dapat dihapuskan.
Sejak penjara darah lahir, ada semua jenis kekuatan domain. Kekuatan ini sangat berbahaya dan tidak terduga. Orang-orang di bawah tingkat ketiga alam kembali kekosongan sama sekali tidak tahan. Hanya prajurit di tingkat ketiga yang dapat menerobos ke dalam pada waktu tertentu untuk memahami kekuatan domain yang tidak lengkap itu dan mendapatkan manfaat darinya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dipromosikan ke Raja Kekosongan. Jika ini saja, mungkin tidak cukup untuk menarik orang kuat itu untuk datang ke sini. Dikabarkan bahwa masih ada harta rahasia yang digunakan oleh orang kuat Raja Kekosongan yang jatuh di penjara darah, yang masing-masing berkualitas Raja Kekosongan. Bagaimanapun harta rahasia seperti itu sulit ditemukan di dunia luar. Di penjara darah, tampaknya warisan dari dua orang kuat teratas itu tersembunyi di dalamnya. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan mereka, tidak diragukan lagi bahwa mereka dapat dipromosikan ke alam Raja Kekosongan di masa depan. Dan bukan tidak mungkin untuk mencapai ketinggian kedua orang itu di masa lalu. Segala macam godaan dan keuntungan membuat penjara darah menjadi kue manis yang didambakan semua orang. Setiap kali ujian penjara darah dibuka, Master Alam kembali kekosongan tingkat ketiga di wilayah bintang yang mendengar berita itu akan bergegas ke sini. Dan kali ini juga merupakan waktu yang paling meriah di bintang Cuiwe. Hanya tinggal 2 atau 3 tahun lagi sebelum ujian penjara darah berikutnya dibuka. Jadi pelayan itu akan salah paham setelah mendengarkan pertanyaan Qiantong. Dia mengira Qiantong dan yang lainnya datang untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah setelah mendengar berita itu. Di kedai teh, sekelompok 7 orang duduk bersama dalam suasana yang tenang. Qiantong dan yang lainnya semua bersemangat dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Berita yang mereka dengar dari pelayan membuat mereka sangat bersemangat. Awalnya, selama mereka bisa menyingkirkan batasan hukum dunia di bintang gelap, mereka akan merasa puas. Siapa yang tahu bahwa mereka akan menemukan hal yang baik ketika mereka pertama kali datang ke bintang Cuiwe ini. Bagi mereka yang telah berjuang di bintang gelap sepanjang hidup mereka dan berjuang untuk mengejar seni bela diri yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih menarik daripada berita ini. Tanpa berdiskusi, semua orang melihat warna keinginan di mata masing-masing. Mereka jelas ingin berpartisipasi. Kalian tidak perlu khawatir jika ada yang dikatakan pelayan itu benar. Masih ada waktu sebelum ujian penjara darah dimulai. Jika kalian tertarik untuk berpartisipasi, kalian dapat tinggal di sini dan mencari tahu dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Yang melirik mereka. Iya, pelayan itu hanya seorang biasa. Meskipun ujian penjara darah adalah peristiwa langka dalam 1000 tahun, dia mungkin tidak tahu banyak. Hal semacam ini memang harus diselidiki dan dikonfirmasi dengan seksama. Yang Xiuju mengangguk ringan, setuju dengan sudut pandang Yang Ke. Kalau begitu, mari kita tinggal. Lagi pula jika tempat ini benar-benar bagus itu, maka kita tidak akan pergi untuk saat ini. Qiantong menyarankan. Tidak masalah. Moyu mengangguk. Setelah berdiskusi, semua orang dengan cepat menemukan penginapan yang bagus di kota air hijau dan menyewa beberapa kamar untuk menginap. Namun Yang Ke tidak tinggal. Setelah mempercayakan Qian Yue kepada Qiantong dan yang lainnya untuk menjaganya, dia meninggalkan kota air hijau sendirian dengan mengemudikan kapal bintang. Karena dia perlu menemukan jejak Suyan di bintang Cuiwe. Dengan hubungan antara pikiran dan Suyan, jika Suyan benar-benar melayang di bintang kultivasi ini, tidak akan sulit untuk menemukannya. Selama mereka berdua dekat dengan jarak tertentu, mereka secara alami akan merasakannya. Terlebih lagi, bola jiwa es milik Suyan masih berada di tangan Yang Ke, dan benda ini juga akan bereaksi terhadap Suyan. Yang Ke bergerak seperti angin, berdiri di atas kapal bintang dengan penuh harapan, dan mulai melakukan perjalanan di bintang Cuiwe. Menyeberangi gunung dan sungai, berlari kencang melewati sungai dan danau.
Sebagian besar tanah ditinggalkan oleh Yangke. Seiring berjalan waktu, dia perlahan-lahan menjadi kecewa. Bagaimanapun bintang Cui adalah bintang kultivasi terdekat dengan tempat Qian Yue dan Suyan, dan yang lainnya berpisah. Jadi dia sangat mungkin terdampar di sini. Bintang kultivasi yang lebih jauh setidaknya beberapa bulan lagi dari sini, dan Yangke merasa bahwa Suyan seharusnya tidak pergi lebih jauh. Namun setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan jejak Suyan. Dan bola jiwa es tidak bereaksi sama sekali. Jadi hal ini mengejutkannya, karena Suyan tidak ada di sini. Dalam 6 bulan, Yangke hampir mengelilingi bintang Cui. Dia tidak berhenti sejenak, tetapi hasil akhirnya mengecewakannya. Di puncak yang tinggi, Yangke berdiri di puncak menatap pemandangan di kejauhan dan ekspresi kesepian. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena dia tidak menemukan Suyan. Di hutan, ada sepasang mata air. Mengawasinya dan mendekatinya diam-diam dengan naungan pepohonan. Ini adalah wilayah monster yang kuat. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menginjakkan kaki di sini tanpa izin dari pemiliknya. Setiap makhluk hidup yang berani melanggar aturan ini akan menjadi santapan bagi monster itu, karena monster itu memiliki intuisinya sendiri. Dia menatap Yangke dengan tenang dan menyadari bahwa orang ini tidak terlalu kuat. Jadi dia siap untuk membunuh Yangke dan memberitahu dia konsekuensi dari menyerbu wilayahnya. Dia menggunakan arah angin untuk sepenuhnya menghilangkan aromanya sendiri dan mendekati Yangke selangkah demi selangkah. Mencari tempat dan waktu terbaik untuk menyerang. Kemudian dia melihat Yangke menoleh dan melirik ke tempat persembunyiannya. Ini nasib buruk Anda. Yangke bergumam. Menyeringnya senyum itu membuat monster yang mendekat merasa dingin sampai ke tulang. Dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba menyebar dari lubuk hatinya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.